Dari kemarin manajer aku emang lagi panas-panasnya ini, makanya nggak usah tanya yang aneh-aneh, yang sekiranya mengundang aura amarah. Dalam tuh temenku yang di belakang pada lemes habis ngecek komentar netizen. Pacaran aja yuk mas manajer. Apa jadi pacaran aja yuk mas manajer jadi. Tersadar dan Yang punya HP lihat mukanya dong, gue bakal nunjukin muka gue bakal janji juga. Kalau dia udah ngakuin kesalahannya juga, ya gue nggak terima lah, seakan-akan gue disuruh-suruh kayak babu. Gue mikirnya dulu tuh Iba nolong dia itu. Bayangin dia mau bunuh diri gara-gara dibully satu Indonesia, gara-gara settingan yang dia buat sendiri, ada semua chatnya. Jadi kita respect, kita nolongin dia. apa terudek ya? Gue ada semua chatnya dari awal kenal dia sampai sekarang selama setahun ini. Tutup mata dulu lah. Gimana gue nggak Iba, dia mau bunuh diri, coba mikir. Akhirnya gue bantuin dia nyelesain masalahnya sama Rio gara-gara masalah dia sendiri yang dia bikin ulah settingan itu. Pansos, lo anjing pansos. Kalau gue pansos udah gue cantumin. Udah gue cantumin nama IG gue. Ya lo gimana liwat namanya siapa gimana gak sadar aku. Gak sadar, gak kenal. sepi. Udah teman-teman, mohon maaf ya teman-teman kalau ngomongin ada Sapi koyo. Gila pernah dulu tuh, ngarep tuh. Si kono deh, mari apa tiga-tigaan. Genggam. Kalau nggak percaya Keke mau bunuh diri, ada semua chatnya. Siapa coba nggak Iba? Lihat dia nangis kayak gitu. Tersadar. Wajar gue kasihan, terus dia minta tolong, terus minta saran. Ini gimana kak? Ini gimana? Gini. Akhirnya itu kita akrab. Oke lah, kasihan juga. Rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Posting mas chatnya nggak usah. Nanti kalau masalah ini bener-bener dia maksudnya nggak terima atau apa, memang nanti aku umbar nggak masalah. Sementara nggak diumbar dulu. Nanti katanya kalau diumbar, kok diumbar kayak nggak bisa diselesaikan baik-baik. Memang nggak bisa, dia diajak nyelesain aja ngamuk-ngamuk nggak jelas, bating-bating barang, teriak-teriak nggak jelas. Tahu kalau sampai masalahnya kayak gini ya, gue rekam perbuatan dia kayak gitu. Ngamuk-ngamuk nggak jelas kayak orang gimana gitu pokoknya. Nggak jelas banget pokoknya ngamuk-ngamuknya. Halo teman-teman, selamat siang. Ikhlas tuh nolongin orang bangsat. Ya awalnya kita ikhlas, terus dia nggak tahu diri magadir. Gimana caranya bisa ikhlas sih? Gini loh, lo itu harus bisa bayangin kalau kira-kira gue di posisi mereka semua itu kayak gimana ya perasaannya. Digituin sama orang yang udah dipercaya atau dianggap temen atau apa. Kita kasihan, Iba bantuin dia, tapi perlakuannya seperti itu. Haredang. Terus dia juga mau katanya ini udah mau OTW 1 bulan lagi rilis album kedua. Studio ngabarin aku. Oke, aku tunggu kayak apa sih konsepnya dia. Soalnya dia itu mintanya murah tapi bagus. Mikir coba. Padahal dia udah keluar sendiri, gajinya berapa juta per bulan, belum sama endosannya. Mas Keke ya juga. Menurut lo? Gue gak kuat kalau jawab itu menurut lo. Mas Keke ya juga. Menurut lo?
Tolong. Lah aku lagi delok live lho. Ingat ya Pak, tas style yang trending loh ya. Tas style saya lagi trending loh. Jangkrik aku kesel kakak. Kualat. Kita bantu dia karena kasihan, karena iba. Terus kita mikirnya, masa dia kasihan kan udah terkenal, udah dilihat banyak orang kan. Kalau ditiruin anak kecil atau apa kan kasihan juga anak kecilnya kan. Kita inisiatif nyaranin buat nganu aja Kak, album atau apa kan. Itu menurut aku kan lebih prestasi kan daripada guling-guling nggak jelas. Ya udah, aku kenalin sama studio itu. Pertama dia belajar ukulele tapi nggak bisa-bisa. Kasihan banget pokoknya aku. Ya udah belajar nyanyi tapi juga nggak bisa-bisa tapi tetap nyanyi. Saya tahu. Ya kayak gini semua nggak punya skill. Ya kayak gini pansos semua nggak punya skill. Skill KKI yang mikir kene. KKI semua skillnya itu yang mikir sini. Jadi Cuma kejadian sama bu ini. Mana aku sing ngopo? Mana aku sing Dia enggak mudah. Mbok connect nih ta. Magadir. Menggadir wika. Ngegas lagi dong. Wah, ngegas. Ntar nubruk yang ada. Saya Ki piye iki? Seto. Di delok. Ojo keke terus Caca. Enggak keke terus gimana? Kita ini Banyak lagi yang tanya, mau banyak yang bikin anu konsep kan. baru ya, teman-teman. Jadi keke itu keluar-keluarnya enggak di sosmed, malah di orang-orang dekat gitu. Ya wajar ya, kayak studio itu marah. Ada semua kok chatnya. Ini kita ada schedule baru nih. Kita betul loh. Ya ini gila karena KKI. Ya kita lihat aja ya KKI nggak ada kita seperti apa. Tolong ya kalau ngomong dijaga. Yang gila udah jelas-jelas siapa. Yang gulung-gulung nggak jelas siapa. Kita inisiatif nyaranin dia ke hal positif buat single walaupun berantakan. Daripada prestasinya dia cuma guling-guling nggak jelas, masih mending dia nyanyi. Coba pikir aja deh. Bayangin kalau perbuatan itu ditiruin anak-anak kecil namanya sosial media ya. Coba bayangin itu adik kamu yang ngikutin gaya dia. Anak kamu yang ngikutin gaya dia kayak apa coba? Bayangin aja. Kenyataannya nanti kalau bener-bener ngikutin berarti ya. Sudah ayo turun. Sudah turun. Mas jawab dong kelebihan Keke apa? Menurut kamu apa kelebihannya? Sudah ayo turun. Kalau mau pansos sama artis yang udah terkenal aja lah. Makanya itu ngapain pansos sama yang kayak gitu, sama yang banyak hujatannya. Nanti yang ada kita dihujat. Jadi itu gini ceritanya. Pertama kali Miko kenal sama Keke ya. Dah live, terus akhirnya Miko digosipkan katanya pernah pacaran sama Keke. Kita mikir, terus banyak juga undangan TV. Kita nggak kita terima karena apa? Kasihan Mikonya masih sekolah. Apalagi gosipnya kan gosip-gosip nggak baik. Terus kita udah ada rencana waktu itu, waktu masih pertama digosipin sama Keke pacaran itu, ada rencana buat jauhin Keke perlahan-lahan gitu. Terus mamanya itu baik banget. Jadi kayak ngomong jangan jauhin Keke, masih ada semua kok chatnya. Intinya itu. Oke, kita respect lagi. Akhirnya diceritain juga masa kecilnya Keke kayak apa, nggak punya teman kayak gini-gini. Siapa coba nggak respect? Komentar kalian saya pantau pemirsa. Komentar kalian saya pantau. Coba siapa nggak respect, terus tiba-tiba dia bikin heboh dan kita kaget waktu itu. Dia katanya balikan lagi sama si Ono. Aduh, katanya udah sakit hati, udah tahu kalau itu settingan kok mau lagi diajak balikan. Tanya sama Nadia Indri.
Mamanya sampai nangis-nangis itu, teriak-teriak, sampai ngomong kamu pilih aku atau dia. Karena apa? Keke nggak mau si Ono itu nggak mau ninggalin si R itu. Bahkan masih beratan si R daripada orang tuanya sendiri. Akhirnya aku inisiatif gimana ya caranya buat nyadarin dia sama. Jadi aku sama mamanya itu gitu. Akhirnya kita bantuin sampai dia mau bunuh diri juga, bantuin. Udah dia keluar dari masalah itu. Kok no sekarang mengecewakan. Coba bayangin aja deh. Nadia siapa? Nadia Indri. Jadi Nadia Indri tuh awalnya nggak mau bantuin Keke. Tapi gara-gara gue yang mohon-mohon ibaratnya kayak apa ya, ngemis-ngemis ke dia biar mau bantuin, mau jelasin semua apa adanya. Akhirnya dia mau bantuin si Ono. Ono. Selalu. Wes normal mas. Haruedang. Gimana ini mas manajer? Mas nggak seret apa tenggorokan nggak? Ini bawa minum, Hardang. bawa minum 1 galon. Trending kok wesan, bodo amat. Kalau kalian ngerayain ulang tahun nggak ada yang datang, coba itu mau dipublikasikan, mau dimasukkan ke YouTube kan kasihan, tak aku daripada nanti dibully. Cie nggak ada yang datang ya, Cie sepi kan. Akhirnya inisiatif semua teman-teman kita ajakin ke sana. Biar kelihatan yang tamunya banyak, padahal teman kita sendiri. Anjir nggak ada yang kenal sama dia. Mendingin ngomong. Kamu nggak tahu aja waktu dia teriak-teriak ngamuk-ngamuk nggak jelas. Siapa coba nggak takut? Gimana ya? Menyeramkan pokoknya. Aku yuk bingung tuh. Perasaan ngomongku baik-baik. Jadi awal itu dia chat kayak gitu ya. Langsung datang semuanya, teman-teman itu datang yang ada di video itu. Datang kan, tanyain, loh maksudnya saman ki opo toh? Bukannya netizen. Terus kamu juga tanya, ngomong sendiri kan, udah tahu Mita sama Miko juga nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus anehnya hujatan dari zaman dulu sampai sekarang, kenapa dia baru respon yang gara-gara dituduh ngerebut Miko dari Mita? Ya kayak depresi emang. Ya waktu ngamuk-ngamuk itu kayak depresi, banding-banding bareng di kamar. Cuma aku nggak tahu yang dibanting apa di kamar itu nggak tahu. Intinya dia teriak-teriak banget, terus usir mah usir. Pokoknya ngamuk mamanya sampai bingung itu. Bingungnya gini, mungkin mau gandolin kita, tapi itu anaknya mau nganu sini, anaknya juga kayak gitu. Intinya bingung. Makanya waktu itu masih telepon beberapa kali tapi nggak aku angkat. Undang Keke mas, gimana mau ngundang? Semua itu diblok. Bahkan Mimi Peri aja diblok. Pokok semua yang berhubungan sama kita itu diblok sama dia. Kelihatan banget kan gimana. Sekarang logika aja loh. Sampai semua orang ikut-ikutan. Kalau nggak ada bukti kuat atau apa, nggak berani kita umbar-umbar kayak gitu. Memang kenyataan kok yang kita omong itu. Kesel aja aku, udah belak-belakin kayak gitu. Tahu gitu dia mau bunuh diri, malah aku dukung aja. Ini talinya, ini nganu ya. Tahu gitu aku malah kasih racun aja ya dia. Nyesel gue nolongin dia, sumpah.
Astaga. Coba. Tengai, dia lagi memantau komentar kalian Tak ya. pantau komentarmu yang negatif-negatif, tak stuck IG-mu, tak goleki ngono maksudnya. Tak cari yang negatif-negatif sing kurang ajar. Tak pantau san. Yang kurang ajar, acaranya kurang. Harudang, 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 sumuk. Terus dia bayangin waktu pertama kali kenal Randy, ketemu Randy, dia langsung welek men, tapi pantas jadi tukang becak. Dia dibilang kayak gitu si Randy ini dibilang kayak gitu, dibilang jelek sama si Ono. Bayangin coba. Untung dia langsung aku kasih tahu, nggak usah dimasukin ke hati ya. Emang anaknya kayak gitu, dianggap aja kayak orang kayak gimana gitu, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau orang waras ya nggak mungkin lah ngatain orang seenaknya kayak gitu, apalagi anak ini, Randy ini bantuin dia. Bayangin aja siapa coba yang kuat ngayun becak. Balik aja baca. Emang nggak ada akhlak emang. Seringkali disalah arti. Sampai rekaman itu kalau nggak salah hampir 5 jam nungguin si Ono rekaman. Waktu itu kan kita yang nganterin, soalnya kan kemana-mana kita yang nganter. Tolong dong ini sini. Oke, kita datang mau nganterin. Kita anterin, waktu itu rekaman aku tungguin. Kok lama banget? Ternyata kata yang punya studio itu, kata masnya itu, ya lama mas, gimana wong nggak hafal. Jadi kita harus rekamnya itu harus satu kata per kata gitu. Seumpama kau dulu pernah bilang berhenti dulu kepada diriku, lanjut lagi, berhenti, kayak gitu wis perkata kayak gitu. Kalau diantar bayarin makan nggak? Iya, makan hati. Makan hati. Tahu? Ya Allah, suaranya jelek sih itu si Ono. Ya enggak, ya Allah jangan kayak gitu. Kamu nggak menghargai yang ngedit ya. Yang ngedit itu udah semaksimal mungkin. Gimana caranya biar bagus? Kamu nggak tahu aja aslinya kayak gimana. Harudang, 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 sumuk. Ya. Lah iku kayak ngatain temen Miko jerawatan sing gini-gini. Iku masih mending. Oh iya, yang dikatain jerawatan waktu itu juga dibilang jelek. Tanya dia, masih hidup juga. Dikatain jelek. Coba bayangin semua teman-temanku, niatnya aku kenalin ke dia itu biar dia tuh ngerasain punya temen. Katanya nggak pernah punya temen. Temennya hewan semua. Coba bayangin. Terus dikatain aku kenalin temen aku, temanku malah dikatain jelek. Ya dah akhlak emang. Nggak ngargain yang ngedit. Iya, memang yang ngedit tuh udah semaksimal mungkin berusaha. Tanya langsung ke studio 68 Nganjuk, datengin langsung. Tanya kayak apa dia. Sampai dia minta bantuin aku buat ngeditin, ada kok chatnya. Halo Fizi, look. Jadi gue itu nggak asal ngomong. Emang masalahnya apa sih kok sampai marah-marah? Makanya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya, tak ceritain satu kali lagi ya. Capek gue, sumpah. Jadi gini awalnya. Setelah kita bantuin bikin video klip itu kan, tiba-tiba dia itu ngejauhin kita semua, ngediemin kita. Tanda tanya kan,
Apa ya salah kita? Kira-kira kita buat kesalahan apa ya? Masih tak diemin dulu, aku nggak ngomong sama mamanya, kan mikirku kan masalah sepele, masalah anak kecil mungkin. Oke lah. Kok tiba-tiba dia langsung chat ke Miko, intinya itu pacar kamu, yang dibilang pacar kamu itu netizen. Kan aneh kan, itu pacar kamu, udah gede gue lama-lama dituduh ngerebut kamu dari si Mita. Loh, kita langsung wajar kan, langsung datengin ke rumahnya dengan baik-baik, tanya. Dah, kita ke rumahnya, yang nemuin mamahnya pertama. Mamanya kaget, loh ada masalah apa tuh dek? Ini mah kok kakek chat kayak gini tuh, kenapa ya mah ya? Kita buat salah apa ya kira-kira? Saya tak panggilin keke, mamanya bilang gitu. Akhirnya dipanggilin, nggak berani keluar waktu itu, alasan gini lah gitulah, terus sama mamanya itu dibentak. Cepet keluar, akhirnya dia keluar. Terus tak tanyain, buat nyuruh ngomporin, katanya ngerebut Miko dari Mita. Enggak kan, kita sama-sama dihujat, bahkan bantuin kakak itu dihujat semua, bahkan Mita kayak gitu dibully habis-habisan. Harusnya bisa mikir. Udah, kita selesaiin baik-baik, aku bilangnya kayak gitu pelan-pelan. Yowes, aku yang salah ngono, bilangnya gitu. Ya udah, aku yang salah. Dia banting bonekanya, mau masuk kamar teriak-teriak, wah, sambil nangis. Gimana ya, kayak orang depresi pokoknya, sambil barang gludak dibantingin gitu. Siapa coba nggak takut? Ya udah, kita dusir, kita pamitan sama mamanya waktu di depan pintu masih ngomong, dek maafin ya, emang dia kayak gitu kalau lagi marah atau apa gitu. Oh, aku pertama masih bisa maklumin, iya, jangan jauhin keke ya. Iya mah, kita semua panggilnya mah, soalnya apa, udah akrab juga. Kita manggilnya tuh mah karena apa, udah akrab juga kan. Kita dibilangin kayak gitu, iya. Udah beberapa hari pulang dari situ, kita sampai rumah, tiba-tiba kita semua diblok. Terus bloknya tapi terus dibuka lagi biar kelihatan nggak follow-followan. Oke lah, tak biarin dulu. Terus tiba-tiba aku dengar dia bikin story, katanya dia live, ngomongnya ditusuk dari belakang. Halo, kita menusuk yang mana? Menusuk pentol? Astagfirullahaladzim. Terus dia bikin drama lagi seolah-olah kita yang salah. Maafkan mereka Tuhan, maafkan mereka semua. Haruedang. Udah, setelah masalah itu terus dia keluar masalah baju, katanya kemahalan. Bukan baju kebaya ya. Kalau kebaya itu konsepnya dia sendiri, kita aja lo kaget. Loh, kok kebaya? Udah, setelah itu keluar lagi masalah rekaman. Kan yang rekam video rekaman itu kan temen aku juga. Sebenarnya HD-nya juga nggak kayak gitu. Dia udah biasa juga ngerekam klip, tapi sama si Ono dipotong sendiri, jadi sendiri. Iya kan? Tiba-tiba terus ngomong, katanya di studionya juga mahal banget. Siapa coba yang nggak marah semua? Jadi ya, up dia, karena dia juga yang sering ngajakin collab, ayo buat gini, banyak banget. Tapi sama dia nggak diupload. Bedanya kalau Miko kan langsung diedit, langsung di-up juga. Kalau dia kan nggak ditumpuk, bahkan sama YouTuber terkenal aja jarang diupload sama dia. Banyak banget. Udah kan, saksinya juga Mas Jijan. Jadi bukan kita duluan yang ngajakin, ayo bikin ini. Kak Keke mau buat studio sendiri. Iya, nggak apa-apa, malah seneng studio yang dibuat rekaman nggak jadi rekaman. Ini kan rencananya dia mau buat single langsung, tahu trending kan, mau buat single yang kedua katanya.